Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Herana dengan NPM 24020045. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas video untuk UAS mata kuliah basis data. Baik, yang pertama kita buka aplikasi Exam, lalu kita klik Start bagian MySQL dan Apache, lalu kita ke halaman admin, tertera dengan PHP MyAdmin, lalu kita buat database baru. Di sini kita ketik ya e-commerce, lalu kita buat. Nah, di sini kita buat tabel produk, ada 5 kolom ya. Di sini kita buat 5 kolom. Oke, kita buat. Lalu di dalamnya itu ada yang tabel pertama itu kita buat ID produk. Di sini kita menggunakan tipe INT dan kita pakai indeksnya itu primary key. Lalu kita klik bagian auto insert karena ID produk itu kan berbeda dengan yang lainnya. Contoh, setiap satu orang pasti memiliki bisa dibilang kata kunci, teman-teman. Nah, yang tabel kedua itu nama produk, kita menggunakan tipe varchar. Nah, di situ kita tabel ketiga itu ada deskripsi. Deskripsi itu memakai teks, karena deskripsi itu kan panjang ya, karena mendeskripsikan suatu barang atau produk. Yang selanjutnya itu ada tabel harga. Di sini kita pakai desimal karena menentukan atau menyertakan harga. Nah, ini jumlah dari angkanya ya, teman. Lalu tabel terakhir itu ada stok, kita pakai INT. Lalu kita save. Nah, tabelnya seperti ini. Kita ke bagian insert untuk mengisi data ke tabel produk. Nah, ini di kolom pertama kita pakai nama produknya, yaitu smartphone, karena ini kan produk ya, suatu produk. Nah, deskripsinya seperti ini. Smartphone terbaru dengan RAM 8 GB. Oke, selanjutnya kita isi bagian harga. Itu ada 3 juta dan stoknya 50. Oke, setelah itu kita ke tabel produk yang kedua, itu ada laptop. Terus kita beri deskripsi. Nah, seperti ini. Laptop dengan interconnect. Ya. Oke, kita bikin harga, kita isi 10 juta. Nah, jadi stoknya 30. Di tabel ketiga itu kita isi dengan mouse gaming, maaf. Nah, kita isi deskripsi mouse gaming itu seperti apa. Nah, bagian dengan sensor ting. Nah, selanjutnya kita isi harga 500.000 dan stoknya 100, kita jalankan. Setelah itu kita buat tabel yang baru. Nah, kita buat tabel namanya itu tabel pelanggan. Ada 4 kolom. Yang pertama, kita ke tabel yang pertama itu kita isi dengan ID pelanggan. Kita menggunakan tipe INT dan kita klik bagian indeksnya itu pakai primary karena ID ya. Itu berbeda dengan yang lainnya, kita pakai auto insert. Yang kedua, kita isi dengan nama. Nama itu kita isi dengan varchar. Nah, kita isi dengan kolomnya itu ada 50. Oke, email, selanjutnya email. Tabel ketiga itu isi email. Tabel keempat ada nomor telepon. Kita pakai varchar. Email itu kurang lebih 100. Nomor telepon kurang lebih 15. Oke, kita simpan. Nah, tampilannya kita buka ke struktur. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Lalu kita klik insert.
untuk mengisi seperti tata cara di awal. Nah, di sini kita tulis nama, nomor telepon, sama email. Nah, jangan salah ya, nanti kalau salah di bagian SQL-nya dia error. Kalau dari awal memang hurufnya kecil semua. Kalau ada yang caps lock, kita pakai caps lock. Tuh. Nah, seperti ini. Lalu kalau mau tambah tabel nih, klik 3. Nah, seperti ini. Kita klik namanya, kita isi email dan nomor teleponnya. Setelah selesai, kita jalankan lagi. Nah, lalu kita ke browse. Nah, ini sudah terisi ya. Nah, selanjutnya kita buat tabel baru lagi. Di sini kita isi tabel pesanan. Nah, di sini kita tabel pesanan ada 5 kolom. Yang pertama ID pesanan, yang kedua ID pelanggan, yang ketiga total harga, yang keempat status, dan terakhir tanggal pesanan. Nah, kita ketik ID_pesanan, kita pakai tipe INT dan kita pakai indeks primary key. Kita klik bagian auto insert. Nah, sudah. Selanjutnya kita isi dengan ID pelanggan. Oke. ID pelanggan kita pakai int juga. Nah, tabel yang ketiga kita isi dengan total harga. Itu menggunakan desimal. Dan kolomnya itu ada 10,2. Harga itu sama dengan total uang yang pelanggan tadi beli. Nah, yang terakhir yang keempat status itu ada, kita pakai varchar, kita isi 20. Nah, maaf tadi 20 ya, 10,2. Yang terakhir ada tanggal pesanan, pakai date karena ini kan tanggal. Oke, kita simpan. Nah, tampilannya seperti ini. Kita isi di bagian insert tadi seperti di awal. Kita isi ID pelanggan, total harga, status, sama tanggal pesanan. Setelah itu kita jalankan. Lalu kita masuk ke bagian SQL karena kita akan menentukan variable key di tabel pelanggan ke tabel pelanggan. Kata kunci ya di tabel pelanggan. Kita masukkan kodenya dulu di SQL, lalu nanti kita ubah menjadi variable key. Agak ditunggu karena sedang loading. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ya. Nah, di sini kita membuat variable key di tabel pelanggan. Nah, kita klik di bagian kolom ID pelanggan dan tabel pelanggan, kita simpan. Di situ akan tertera di bagian tabel strukturnya ada gambar key warna abu-abu, itu termasuk variable key. Selanjutnya kita ke bagian pesanan, itu kita bagian SQL. Nah, itu tertera SQL-nya. Selesai, dan ini dia database-nya, lengkap semua. Nah, oke, selanjutnya kita tutup, kita stop. Sekian, terima kasih dari saya Hana Hirana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.